Baiklah, saya Jiris Tanggang akan menjelaskan sedikit tentang percobaan dari senyawa karbonil. Alat bahan, alat dan bahan yang dibutuhkan dari percobaan ini yaitu tabung reaksi, pipet tetes, pemanas air, Erlenmeyer, cawan penguap, gelas ukur 25 ml, gelas piala. Bahan: formalin, aseton, asetelhid, benzaldehid, sikloheksana, reaksi Tollens, reaksi Fehling, formaldehid, Na-bisult, etanol, eter Na-bikromat, natrium oksida, bereaksi Benedict, 24 dinitrofenidazim. Prosedur kerja uji Tollens: 1 ml reaksi Tollens dimasukkan ke dalam tabung reaksi, ditambah 3-5 tetes sampel, dipanaskan secara perlahan, diamati perubahan yang terjadi. Hasil. Pada uji Fehling, 10 ml reaksi Fehling dimasukkan ke dalam tabung reaksi, ditambahkan 3-5 tetes sampel, dipanaskan secara perlahan, diamati perubahan yang terjadi. Hasil. Uji Benedict, 10 ml reaksi Benedict dimasukkan ke dalam tabung reaksi, ditambahkan 3-5 tetes sampel, dipanaskan secara perlahan, diamati perubahan terjadi. Hasil. Uji amonia, 1 ml sampel dimasukkan ke dalam cawan penguap, ditambahkan 2 ml amonia pekat, diuapkan sampai kering dengan pemanas air. Hasil. Uji natrium hidroksida, 2 ml reaksi natrium hidroksida 10% dimasukkan ke dalam tabung reaksi, ditambahkan 1 ml sampel, dipanaskan secara perlahan, diamati perubahan yang terjadi. Hasil. Uji 24 dinitrofenidazin, 1 ml sampel dimasukkan ke dalam tabung reaksi, ditambahkan 3-5 tetes DNPH, diamati perubahan terjadi. Hasil. Reaksi dengan natrium bisulfit, 10 ml natrium bisulfit jenuh dimasukkan ke dalam Erlenmeyer, ditambahkan 5 ml aseldehid, dikocok kuat sampai reaksi sempurna, kemudian didinginkan dengan es yang dicampur garam, maka akan terbentuk kristal senyawa yang akan disaring dengan dicuci dengan etanol lalu campur eter, dibiarkan mengering sambil ditambahkan 10 ml natrium bikarbonat 10%. Diamati bau yang dihasilkan, dilakukan dengan cara yang sama untuk aseton. Hasil. Polimerisasi, 2 ml asetaldehyde murni dimasukkan ke dalam tabung reaksi kering, ditambahkan dengan hati-hati 1 tetes H2SO4 pekat, kemudian diamati perubahan suhu, ditambahkan 3 ml air dengan dikocok, diamati perubahan terjadi. Hasil. Kemudian pada percobaan senyawa karbonil, hasil dan pembahasan didapatkan yaitu 1. Pada uji Fehling, perlakuan 10 ml reaksi Fehling tambah aseton, hasilnya tidak bereaksi. Kemudian pada 10 ml sampel ditambahkan asetaldehyde, hasilnya bereaksi, terbentuk larutan berwarna kuning pekat. Pada uji Benedict, perlakuan 10 ml reaksi Benedict tambah aseton, maka terbentuk kristal dan gelembung. Kemudian 10 ml reaksi Benedict ditambah asetaldehyde, hasilnya tidak terjadi perubahan. Pada uji amonia, aseton ditambah HNO3 pekat, larutan bening. Formaldehid tambah HNO3 pekat, hasilnya larutan menjadi berwarna kuning bening. Pada uji natrium hidroksida, perlakuan aseton tambah natrium hidroksida 10% dipanaskan, maka akan menghasilkan lebih cepat mendidih. Pada formaldehid ditambah NaPH 10%, hasilnya agak lama mendidih. Pada uji 2-4 DNPH, perlakuan aseton ditambah 2-4 DNPH, hasilnya larutan menjadi keruh. Pada formalin ditambah 2-4 DNPH, hasilnya tidak terjadi perubahan. Pada reaksi natrium bisulfit, aseton, kristal yang dihasilkan agak besar, berbau tidak enak. Asetaldehid terbentuk kristal halus dan baunya seperti ester. Pada polimerisasi asetaldehid ditambah H2SO4, maka larutan menjadi panas berwarna coklat serta terbentuk endapan ketika ditambahkan air.
terdapat dua lapisan. Lapisan atas bening dan lapisan bawah seperti gel berwarna kuning. Pada uji Fehling, larutan Fehling adalah larutan basa berwarna biru tua. Larutan Fehling dibuat dari Cu2 sulfat dalam larutan basa yang mengandung garam rockyl, sehingga diperoleh ion kompleks Cu tertat aldehid. Dapat mereduksi larutan Fehling membentuk endapan merah bata. Sedangkan keton tidak terjadi reaksi. Reaksinya adalah sebagai berikut. Pada percobaan ini, sampel untuk aldehid yang dipanaskan adalah asetaldehid H3C COH, di mana setelah reaksi Fehling ditambahkan beberapa tetes larutan asetaldehid terjadi perubahan warna dari biru tua menjadi kuning pekat, di mana tidak terbentuk endapan seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa jika larutan aldehid direaksikan dengan reaksi Fehling akan menghasilkan endapan berwarna merah bata. Tidak terbentuknya endapan ini kemungkinan terjadi kesalahan pada percobaan yang dilakukan atau asetaldehid yang digunakan sudah terkontaminasi sehingga tidak dapat mereduksi reaksi. Pada uji Benedict dilakukan pada sampel aldehid dan keton. Uji Benedict ini hampir sama dengan uji Fehling, di mana jika suatu sampel aldehid atau keton direaksikan dengan reaksi Benedict menghasilkan endapan merah bata, maka hasil positif. Aldehid akan menghasilkan hasil positif dengan reagen Benedict, sedangkan keton tidak. Reagen Benedict mengandung ion kompleks tembaga 2 dengan ion sitrat dalam larutan natrium karbonat. Ion kompleks tembaga 2 mencegah pembentukan endapan dari tembaga 2 karbonat. Ion Cu2 positif memberikan warna biru. Ketika dilakukan pemanasan, aldehid akan teroksidasi menjadi asam karboksilat, dan ion Cu2 positif akan menurunkan pembentuk tembaga 1 oksida yang merupakan endapan merah bata. Perubahan warna dan biru menjadi kuning, hijau, orange, atau coklat juga terbukti tes positif. Aldehid sendiri dioksidasi menjadi sebuah garam dan asam karboksilat yang sesuai. Pada uji amonia. Pada uji amoniak ini, larutan aseton menghasilkan larutan bening dan larutan formaldehid menghasilkan larutan berwarna kuning. Pada uji amoniak ini, amoniak yang mengadisi senyawa aldehid dan keton, reaksi aldehid dan keton dengan amonia atau satu positif amina bentuk devirafid imin, juga dikenal sebagai basis Schiff atau senyawa memiliki fungsi C sama dengan N. Reaksi ini memainkan peran penting dalam sintesis 2 positif amina. Seperti yang dibahas sebelumnya, air dihilangkan dalam reaksi yang asam katalis dan reversibel dalam arti yang sama seperti pembentuk asetat. Pada percobaan ini terjadi kesalahan, di mana larutan tidak dipanaskan hingga kering, sehingga sulit untuk mengamati hasil akhir. Pada uji natrium hidroksida. Natrium hidroksida juga bisa disebut bagian dari reaksi Cannizzaro, sebuah reaksi kimia yang melibatkan diproporsional aldehid tanpa hidrogen pada posisi alfa yang diinduksikan oleh basa. Cannizzaro pertama kali menyelesaikan transformasi ini pada tahun 1853 ketika ia mendapat benzil alkohol dan asam benzoat dari reaksi antara benzildehid dengan kalium karbonat. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, aldehid positif pada uji toleransi Fehling-Benedict. Reaksi aldehid dan keton dengan amonia atau satu positif amina terbentuk derivat imin, juga dikenal sebagai basis Schiff. Pada uji dengan natrium hidroksida terjadi reaksi Cannizzaro, sebuah reaksi kimia yang melibatkan diproporsionasi aldehid tanpa hidrogen pada posisi alfa yang diinduksikan oleh basa. Suatu senyawa aldehid jika direaksikan dengan 2-4 DNPH akan menghasilkan perubahan warna menjadi kuning, dan pada keton akan menghasilkan warna merah tua. Reaksi positif dengan natrium bisulfit ditunjukkan dengan adanya terbentuk kristal-kristal dan terbentuknya alkohol. Hasil positif dari percobaan ini terjadi pada gugus aldehid, polimer yang bersifat non-polar sehingga tidak dapat larut dalam pelarut polar seperti air. Saran, dalam praktikum senyawa karbonil, perhatikan masih terkendala oleh tidak tersedianya bahan dan yang hendak akan digunakan.
Untuk itu perhatikan mengharapkan pada praktikum yang akan datang bahan-bahan ataupun alat yang dibutuhkan semuanya tersedia. Terima kasih, demikianlah penjelasan dari praktikum senyawa karbonil.